Halo, perkenalkan, nama saya Fadila Nur Aini Rakim, mahasiswi Universitas Bunda Mulia, dengan NIM 112000145 dari kelas 1 PAK 52. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai supply chain management pada PT Kemang Food Industry, guna memenuhi UAS pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Sir Hendra Prastiawan, SSI, MT. Yang pertama, ada pendahuluan. 1. Latar belakang. Dalam menghasilkan produk berkualitas dengan cepat, serta memiliki harga yang murah dan pastinya diminati oleh para konsumen, tentu saja dibutuhkan peranan supplier, perusahaan transportasi, jaringan distributor, maupun retail dengan bantuan teknologi informasi. Sehingga, untuk mewujudkan semua kemudahan tersebut, dibutuhkan suatu metode untuk mengatur serta mengelola semua tahapan tersebut, yaitu manajemen rantai pasok atau supply chain management. Dengan penerapan supply chain management yang baik, menjadikan produk dari PT Kemang Food Industry tetap diminati selama berpuluh-puluh tahun dan mampu bersaing di tengah persaingan pasar yang semakin luas. Yang kedua, rumusan masalah. Apakah yang dimaksud dengan supply chain management? Apakah tujuan, manfaat, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam penerapan supply chain management? Bagaimanakah penerapan supply chain management pada PT Kemang Food Industry? Apakah manfaat dari penerapan supply chain management pada PT Kemang Food Industry? Yang ketiga, tujuan pembahasan. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan supply chain management. Untuk memahami tujuan, manfaat, dan cara mengatasi permasalahan dalam penerapan supply chain management. Lalu, untuk mengetahui bagaimana penerapan supply chain management pada PT Kemang Food Industry. Dan untuk mengetahui manfaat dari penerapan supply chain management pada PT Kemang Food Industry. Landasan teori. Yang pertama, pengertian supply chain. Supply chain adalah suatu kelompok atau rantai pasokan yang saling membentuk dari perubahan input dan mengirimkan produk hingga ke konsumen akhir yang dituju. Yang kedua, pengertian supply chain management. Supply chain management atau SCM adalah mekanisme yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dari proses berubahnya bahan baku menjadi sebuah produk yang meliputi koordinasi, penjadwalan, pengendalian terhadap persediaan, produksi, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa dari produsen kepada retailer yang diteruskan kepada pelanggan. Dalam supply chain management, terdapat aliran pengadaan barang atau material, aliran keuangan, dan aliran informasi. Yang ketiga, tujuan supply chain management. Menyeimbangkan jumlah permintaan dan penawaran agar lebih efektif dan efisien. Karena dengan adanya supply chain management dapat mempermudah perusahaan dalam mengetahui terkait permintaan produk sehingga perusahaan akan memproduksi dan menawarkan produk sesuai dengan permintaan tersebut. Penentuan tingkat outsourcing yang tepat. Sehingga tidak terjadi pemborosan tenaga kerja karena jumlah tenaga kerja sudah diperhitungkan sesuai dengan tingkat produksi. Lalu, manajemen pengadaan barang dan pasokan. SCM bertujuan untuk mengatur serta mengelola terkait jumlah produksi serta jumlah permintaan bahan baku kepada supplier. Yang selanjutnya, tujuan dari SCM adalah mengelola hubungan baik dengan pelanggan, di mana SCM membantu perusahaan tetap terhubung dengan pelanggan untuk mengetahui terkait jumlah permintaan dan kualitas produk yang diinginkan oleh pelanggan. Lalu untuk mengidentifikasi masalah, merespon masalah, dan meminimalisir resiko yang terjadi pada setiap tahapan. Yang keempat, manfaat supply chain management. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Karena perusahaan dapat mengetahui terkait kualitas produk yang diinginkan konsumen dan terus memperbaiki kualitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Lalu untuk menurunkan biaya produksi, dengan adanya SCM, semua proses produksi serta penggunaan tenaga kerja dapat diperhitungkan sesuai permintaan, sehingga tidak terjadi pemborosan biaya produksi. Menjadi mediasi atau perantara pasar, di mana dengan adanya SCM, perusahaan mampu mengetahui terkait produk yang diinginkan pelanggan, begitu pula pelanggan bisa mengetahui terkait produk yang ditawarkan dari perusahaan secara langsung maupun dari retailer. Lalu manfaat supply chain yang selanjutnya untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Dengan adanya supply chain management, produksi dapat lebih terorganisasi, sehingga dengan adanya penambahan teknologi produksi untuk memproduksi produk tersebut dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan juga meningkatkan keuntungan perusahaan tersebut karena biaya produksi yang dikeluarkan jadi lebih murah. Manfaat supply chain yang selanjutnya, perusahaan dapat menjadi lebih berkembang. Karena supply chain management membantu dalam mengelola dan mengatur dari segi produksi, distribusi, hingga sampai kepada konsumen. Dengan aliran produksi serta aliran keuangan dan aliran informasi yang baik, membuat perusahaan menjadi lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga menjadikan perusahaan lebih berkembang. Yang kelima, cara menghadapi resiko dalam penerapan supply chain management. Menurut Render dan Heiser, dalam supply chain management, terdapat beberapa kategori dari resiko dan cara untuk menghadapinya. Yaitu, yang pertama, pemasok tidak dapat mengirim sesuai pesanan. Maka, solusi yang dapat dilakukan perusahaan dengan membuat kontrak yang efektif dengan memberikan penalti. Yang kedua, kegagalan kualitas pemasok. Maka dapat diatasi dengan cara memilih pemasok dengan hati-hati, melakukan pelatihan, serta memastikan sertifikasi dan memantau kualitas produk dari bahan baku tersebut secara langsung. Yang ketiga, keterlambatan atau kerusakan logistik. Dapat diatasi dengan menyediakan transportasi dan gudang yang banyak, serta pengemasan yang aman. Yang keempat, permasalahan distribusi. Dapat diatasi dengan mengawasi atau monitoring layanan distribusi dan memiliki kontrak yang efektif. Profil PT Kemang Food Industries. PT Kemang Food Industries bermula dari pabrik daging olahan yang didirikan oleh Bambang Mutsari Sadino atau Bapak Bob Sadino dan diberi nama PT Kemang Food Industries atau yang lebih dikenal dengan PT Kemfood pada tanggal 16 Januari 1975 di depan Notaris Akumulatif SH. PT Kemang Food Industries berlokasi di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta. Izin operasi analisis rantai pasok sosis food industry Desra Kemfood disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang terdapat dalam Lembaran Negara Republik Nomor 87 tanggal 30 Oktober tahun 1979. Pada saat ini, PT Kemang Food Industries telah memiliki izin dari BPOM dan memiliki sertifikasi halal dari MUI. PT Kemang Food Industries memproduksi berbagai macam produk daging olahan, seperti produk sosis, bakso, delicatessen, burger, dan lain sebagainya, dengan berbagai merek dagang. Di antaranya Philador, Villa, dan Kemfood. Salah satu produk yang cukup terkenal dan sering dikonsumsi oleh banyak orang dan menjadi salah satu produk andalan dari PT Kemang Food Industries adalah sosis kemasan merek Kemfood. Berikut terdapat video singkat mengenai PT Kemang Food Industries. PT Kemang Food Indonesia dan PT Sub Beverage selalu berusaha untuk memenuhi pasokan kebutuhan makanan dan minuman di tengah masyarakat. Untuk itu, kami hanya menggunakan daging dengan kualitas terbaik dan berasal dari supplier yang terpercaya.
Demi mendapatkan produk terbaik, kami senantiasa bekerja keras guna mewujudkan produk daging olahan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar yang bervariasi mengingatkan kami untuk selalu berpikir kreatif dalam menyesuaikan produk-produk daging olahan kami di pasaran. Guna memastikan produk daging olahan berada dalam kondisi terbaik, kami melakukan proses pengolahan produk yang menggunakan teknik dan cara berstandar internasional yang menjamin kualitas, kebersihan, kesehatan, serta keamanan produk kami. Selain itu, kami memiliki armada pengantaran produk berpendingin yang menjamin produk olahan kami sampai ke tangan konsumen dalam suhu yang tepat dan kualitas yang terjamin. Terima kasih atas kepercayaan Anda selama ini yang meyakinkan kami untuk terus berinovasi, meningkatkan, dan menciptakan produk baru yang inovatif sesuai dengan kebutuhan Anda. Sebuah catatan kepercayaan yang terus kami pegang teguh dan terbukti beberapa di antaranya telah menjadi konsumen selama lebih dari 20 tahun. Setelah menyaksikan video singkat mengenai PT Kemang Food Industries, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan materi Supply Chain Management PT Kemang Food Industries. Supply Chain Management pada PT Kemang Food Industries meliputi supplier, manufakturer, distributor, retailer, dan konsumen. Aliran fisik pada Supply Chain Management di PT Kemang Food Industries meliputi aliran bahan baku, komponen, dan produk jadi yang berawal dari supplier yang menginformasikan terkait bahan baku kepada manufakturer. Kemudian setelah diproduksi oleh manufakturer, produk yang telah jadi akan didistribusikan kepada retailer yang selanjutnya diteruskan kepada konsumen. Kemudian aliran keuangan Supply Chain Management pada PT Kemang Food Industries meliputi pembayaran yang bermula dari konsumen yang melakukan pembelian serta membayar kepada retailer. Kemudian retailer akan melakukan pembayaran dan pemesanan produk kepada manufakturer, yang selanjutnya uang tersebut akan digunakan oleh manufakturer untuk membeli bahan baku untuk melakukan produksi produk selanjutnya. Aliran informasi pada Supply Chain Management di PT Kemang Food Industries berangsung dua arah, yaitu aliran terkait order dan ramalan permintaan dari konsumen kepada retailer, kemudian diteruskan kepada manufakturer dan kepada supplier, serta aliran informasi terkait kuantitas, ketersediaan produk, dan status pengiriman dari supplier kepada manufakturer yang dilanjutkan kepada distributor, lalu kepada retailer, dan diteruskan kepada konsumen. Aliran fisik juga dapat berlangsung dari konsumen hingga ke supplier, yaitu melalui return atau pengembalian produk yang tidak sesuai dengan keinginan pelanggan. Kemudian aliran keuangan dari supplier hingga konsumen dapat berupa invoice dan term pembayaran atau nota pembayaran yang akan ditagihkan kepada konsumen saat melakukan pembelian. Aliran pengadaan barang atau material Supply Chain Management PT Kemang Food Industries berawal dari konsumen, mereka, hotel, restoran atau kedai, retail, ataupun wholesaler yang menyampaikan terkait permintaan akan produk kepada PT Kemang Food Industries. Karena PT Kemang Food Industries melakukan produksi berdasarkan permintaan konsumen. Kemudian, pada saat proses permintaan barang, apabila tidak terdapat stok atau produk yang tersedia pada PT Kemang Food Industries, maka PT Kemang Food Industries akan melakukan proses produksi yang bermula dari menyampaikan terkait pemesanan bahan baku kepada supplier. Kemudian setelah menerima terkait informasi tersebut, supplier akan mengirimkan produk kepada PT Kemang Food Industries. Selanjutnya, bahan baku yang telah diterima oleh PT Kemang Food Industries akan disimpan di dalam warehouse dengan lemari pendingin agar daging dapat tetap segar dan terjaga kualitasnya. Ketika melakukan proses produksi, daging-daging tersebut akan diproduksi
secara langsung di PT Kemang Food Industries. Proses produksi sosis sapi kemasan meliputi persiapan bahan dan bumbu-bumbu. Yang selanjutnya akan dilakukan proses penggilingan daging, kemudian akan diteruskan ke dalam proses pencampuran bahan yang tidak bisa melarut atau emulsifikasi seperti bahan minyak dan air. Selanjutnya adonan yang telah tercampur akan dimasukkan ke dalam selosong atau cetakan. Setelah dicetak, adonan tersebut akan dilakukan proses pemasakan melalui perebusan atau pengasapan. Setelah melalui proses pemasakan, maka sosis sapi kemasan tersebut siap dikemas atau di-packing. Kemudian, setelah dikemas, produk tersebut akan dikirimkan oleh manufaktur, yaitu PT Kemang Food Industries, melalui distributor kepada wholesaler yang diteruskan kepada HoReCa atau retail. Kemudian, akan diteruskan kembali kepada konsumen. Atau apabila terjadi pemesanan secara langsung dari HoReCa, maka PT Kemang Food Industries akan mengirimkan langsung produk tersebut kepada HoReCa atau pengiriman langsung kepada retailer. Serta apabila terdapat konsumen yang melakukan pemesanan terkait produk tersebut dalam jumlah yang besar, maka PT Kemang Food Industries akan mengirimkan produk tersebut secara langsung kepada konsumen. Aliran keuangan atau Financial Supply Chain Management PT Kemang Food Industries bermula pada saat konsumen melakukan pembayaran terhadap produk yang dibeli kepada retailer. Setelah menerima uang dari konsumen, maka retailer akan melakukan pembelian kepada wholesaler terkait produk yang telah laku terjual. Begitu pula wholesaler yang telah menerima pembayaran dari retailer, maka akan melakukan pembelian kembali kepada manufacturing, yaitu PT Kemang Food Industries terkait produk yang telah laku terjual. Setelah menerima pembayaran dari wholesaler, maka PT Kemang Food Industries akan melakukan pembelian terkait bahan-bahan baku kepada supplier untuk melakukan produksi dalam proses produksi selanjutnya. Selanjutnya, aliran informasi Supply Chain Management PT Kemang Food Industries. Informasi dari supplier hingga ke konsumen meliputi informasi terkait bahan baku yang tersedia akan disampaikan kepada manufaktur atau PT Kemang Food Industries. Kemudian PT Kemang Food akan menyampaikan terkait ketersediaan produk kepada retailer. Dan selanjutnya, retailer akan meneruskan informasi terkait produk yang tersedia dan promosi yang sedang berlangsung kepada konsumen. Selanjutnya, terdapat informasi yang berasal dari konsumen hingga ke supplier, di mana konsumen akan menyampaikan terkait permintaan produk serta kualitas produk yang diinginkan kepada retailer. Kemudian informasi tersebut akan diteruskan kepada manufakturer, yaitu PT Kemang Food Industries. Selanjutnya, PT Kemang Food Industries akan mengecek terkait informasi tersebut untuk melakukan produksi kembali dengan menyampaikan pemesanan terkait bahan baku kepada supplier, serta memastikan bahan baku tersebut berkualitas baik guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Dari semua tahapan tersebut, dapat dilihat bahwa supply chain management sangat berperan dalam mengatur dan mengelola setiap tahapan produksi hingga sampai ke tangan konsumen dengan analisis, pemesanan bahan baku kepada supplier, persediaan barang, waktu pengiriman, hingga pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan atau profit perusahaan menjadi lebih baik. Kesimpulan, Supply Chain Management atau SCM pada PT Kemang Food Industries sangat dibutuhkan dan telah diterapkan dengan baik untuk mengatur jalannya perusahaan dari proses produksi hingga barang sampai ke tangan konsumen, dengan memperhatikan kualitas,
daya tahan, keutuhan barang, serta waktu respon pemesanan melalui aliran yang lebih terstruktur dan mencangkup segala informasi produksi maupun keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan mampu memprediksi terkait jumlah barang yang harus diproduksi, jumlah tenaga kerja yang diperlukan, cara pendistribusian yang baik, maupun informasi produk yang diminati oleh konsumen, dan memastikan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan seperti waktu pengiriman, tepat waktu, serta kualitas produk yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Dan terbukti, berkat pengendalian yang baik melalui supply chain management, PT Kemang Food Industries dapat tetap berdiri, serta memiliki produk yang menjadi pilihan konsumen selama berpuluh-puluh tahun, sejak tahun 1975, dan terus berkembang hingga saat ini. Dengan memiliki cabang pemasaran di berbagai kota besar di Indonesia, di antaranya Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Palembang, Medan, Lampung, dan Bali. Berikut daftar pustaka yang menjadi referensi dari presentasi saya terkait supply chain management PT Kemang Food Industries. Sekian penjelasan saya terkait supply chain management PT Kemang Food Industries. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Saya Fadila Nuraini Hakim, mohon pamit undur diri.